Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengedukasi kepada masyarakat atau memberitahu pada masyarakat tentang adanya fenomena paslon tunggal. Di sini ada sebab-sebab terjadinya paslon tunggal. Di tahun 2020 kali ini fenomena paslon tunggal itu semakin meningkat dari tahun berikutnya. Di tahun 2020 kali ini ada 31 daerah yang mengalami fenomena paslon tunggal, yang salah satunya ada di daerah saya sendiri, yaitu di Kabupaten Kediri. Di dalam fenomena kali ini mengakibatkan masyarakat enggan untuk memilih hak suaranya, untuk memilih salah satu paslon. Ya, di sini ada sebab-sebab terjadinya paslon tunggal. Yang pertama, dalam partai politik belum memiliki sistem rekrutmen politik yang mapan dan demokratis. Pencalonan dalam kondisi politik seperti pilkada itu hanya bersifat pragmatis, jangka pendek. Yang kedua, ketentuan ambang batas dalam persyaratan dalam pilkada memberikan sumbangsi yang besar, sebab angka paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau paling sedikit 25% dari akumulasi suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan. Dalam partai politik seperti ini akan mematikan inisiatif dalam melahirkan figur-figur baru untuk maju dalam percalonan. Ketiga, tingginya syarat dukungan dalam percalonan perseorangan tersebut membuat jalur alternatif dalam percalonan menjadi tidak produktif. Banyak orang yang gagal dalam dan terbebani atas syarat-syarat yang dirasa berat. Adapun terdapat judicial review melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14, Peraturan Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 terkait frasa pemilihan berikutnya dalam pasal 54D ayat 2 dan 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 yang berbunyi, jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1, pasangan calon yang kalah dalam pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya. Yang selanjutnya, pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Dasar hukum dibolehkannya paslon tunggal sebagaimana yang dijelaskan pada Dasar Hukum Sengketa Calon Tunggal Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Dasar hukum calon tunggal dalam pilkada pada awalnya didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 Peraturan Undang-Undangan nomor 12 tahun 2015 yang dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menegaskan legalitas penetapan satu pasangan calon kepala daerah. Dalam pilkada dengan satu pasangan calon dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada rakyat pemilih untuk menyatakan setuju atau tidak setuju. Apabila pilihannya setuju memperoleh suara banyak, maka pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil daerah terpilih. Apabila tidak setuju memperoleh suara terbanyak, maka pemilihan ditunda sampai pemilihan kepala daerah berikutnya, seperti yang dijelaskan pada pasal 54D yang tadi. Nah, selanjutnya putusan tersebut kemudian dipertegas dalam pasal 54C Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dalam pemilihan satu pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran hanya terdapat satu pasangan calon yang terdaftar, dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat. Terlebih dari satu pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian terdapat hanya satu pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak dapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat, yang mengakibatkan hanya terdapat satu pasangan calon. Sejak penetapan pasangan calon sampai dengan dimulainya masa kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap. Partai politik dan gabungan partai politik tidak mengusulkan calon atau pasangan calon, calon pengganti atau calon atau pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat, yang mengakibatkan hanya terdapat satu pasangan calon. Sejak dimulainya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap. Partai politik atau gabungan partai politik tidak mengusulkan calon atau pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat, yang mengakibatkan hanya satu pasangan calon. Terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilih, yang mengakibatkan hanya terdapat satu pasangan calon. Pemilihan satu pasangan calon dilakukan dengan menggunakan surat suara yang memuat dua kolom yang terdiri dari satu kolom memuat foto pasangan calon dan satu kolom kosong yang tidak ada gambar. Pilkada dengan satu pasangan calon atau yang disebut calon tunggal adalah sah dan mempunyai dasar hukum yang kuat apabila memenuhi kondisi sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 454C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Mekanisme pemilihan dilakukan dengan surat suara dengan dua kolom. Yang satu kolom memuat gambar pasangan calon dan satu lainnya itu kolom kosong. Pemilih diberi kebebasan untuk memilih dengan mencoblos kolom gambar pasangan calon atau kolom kosong. Di ambang batas untuk calon tunggal dalam hal ini di suatu daerah dilaksanakan pilkada dengan satu pasangan calon, maka terpilih dan tidak terpilihnya calon tersebut ditentukan berdasarkan ketentuan pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 2016 yang menyatakan KPU provinsi atau KPU kabupaten atau kota menetapkan pasangan calon terpilih pada pemilihan satu pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 54C jika mendapat suara lebih dari 50% dari suara sah. Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pasangan calon tidak yang kalah dalam pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya. Dan dalam pemilihan berikutnya, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini belum ada pasangan calon terpilih terdapat hasil pemilihan bagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3. Pemerintah menegaskan pejabat gubernur, pejabat bupati atau pejabat wali kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan satu pasangan calon diatur dengan peraturan KPU. Dengan demikian, pasangan calon tunggal hanya akan ditetapkan sebagai pasangan terpilih apabila memperoleh suara lebih dari 50% suara sah. Apabila jumlah minimal suara tersebut tidak terpenuhi, maka pilkada akan diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai jadwal yang telah diatur dalam undang-undang.
Apabila jumlah minimal suara tersebut tidak terpenuhi, pemerintah berwenang untuk menugaskan pejabat kepala daerah. Dalam hal ini, belum ada pasangan terpilih akibat kejadian di atas. Kejadian pasangan calon apabila tidak terpenuhi 50%, KPU berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri menugaskan pejabat gubernur, pejabat bupati, dan pejabat wali kota untuk menjalankan perintah pemerintahan. Dalam KPU memiliki untuk menyelenggarakan pilkada serentak berikutnya sesuai jadwal yang telah ditentukan berlaku pada pasal 201 ayat 9 ayat 8 pasal 21 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu pemungutan suara serentak nasional dan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, ada pasangan yang terpilih akibat kejadian fenomena paslon tunggal. KPU berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri menugaskan pejabat gubernur, pejabat bupati, dan pejabat wali kota untuk menjalankan pemerintahan. Dalam hal KPU memilih untuk menyelenggarakan pilkada serentak berikutnya sesuai jadwal yang telah ditentukan pada pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November tahun 2024. Jadi sesuai masa jabatan kepala daerah dalam satu periode kepemimpinan selama 5 tahun, maka daerah dengan calon tunggal yang gagal akan dipimpin oleh penjabat yang ditunjuk selama 5 tahun, sebab jadwal pilkada berikutnya dilaksanakan pada tahun 2024. Namun patut dicatat, pejabat yang ditunjuk memiliki kewenangan terbatas dan tidak dapat memutuskan kewenangan strategis. Bisa ditarik kesimpulan bahwa apabila terjadi fenomena paslon tunggal, apabila paslon kali ini itu menang mendapat 50% dari suara sah, maka pemerintahan akan dipegang oleh paslon tersebut atau paslon terpilih. Dan apabila paslon terpilih itu kalah atau yang menang adalah kolom kosong, maka yang akan memerintah adalah para, atau bisa dikatakan gubernur. Dan di sini diperintah selama 5 tahun. Yang paslon kali ini itu bisa apabila kalah bisa mengulang lagi di pilkada serentak tahun 2024 yang akan datang. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Taufiq wal hidayah, waridha walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.